Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali menjawab lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya. Masih ada banyak banget pertanyaan yang masuk dan tiap hari itu selalu ada pertanyaan yang masuk. Jadi buat teman-teman yang masih belum terbalas, mohon maaf, aku akan berusaha untuk membalas sebanyak mungkin pertanyaan. Nah, sebelum kita mulai memberikan beberapa jawaban, aku update portofolio singkat aja. Belakangan ini Bitcoin harganya kembali lagi sideways ya teman. Harganya nggak kemana-mana, di situ-situ aja, naik dikit, turun dikit, fluktuasi. Sehingga kalau misalnya teman lihat portofolioku dari beberapa saat yang lalu sampai sekarang ya nilainya begitu-begitu aja. Sekarang untuk saat ini per video ini dibuat, spot value-nya ada di angka 1.605.540.647 dan ini adalah salah satu portofolioku yang ada di peluang ya teman, tepatnya peluang plus. Di porto ini posisinya udah plus 10%, floating profit berarti sekitar 122 juta sekian ya teman. Nih kamu bisa lihat hari ini Bitcoin lagi mengalami penurunan harga dikit, tapi nggak masalah, kita di sini investasi untuk jangka panjang ya. Oke, berikutnya kita bakal langsung jawab pertanyaan aja. Yang pertama dari Kak Dagimal, kalau DCA itu tanggal belinya wajib sama atau enggak sih? Dan apa ada hari atau tanggal tertentu yang bagus buat beli? Misalnya mau cicil tiap bulan. Nah, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, kalau misalnya kita ingin berinvestasinya untuk time horizon yang jangka super panjang, sebenarnya itu nggak gitu ada pengaruh. Kita pengen belinya itu di tanggal berapapun ya, men. Kalau misalnya kita pengen beli di hari apapun atau tanggal apapun, ya sebenarnya sama aja. Bahkan kalau misalnya beda sekalipun, itu paling nanti bedanya nggak akan terlalu signifikan. Apalagi di sini konteksnya adalah kalau kita pengen investasi dalam jangka yang super panjang. Kecuali kalau misalnya kamu ada timing the market sedikit, misalnya kalau market lagi koreksi, kamu belinya lebih banyak, kemudian pas nanti market lagi lumayan tinggi, lagi all time high, mungkin kamu kurangi porsi belinya, ya mungkin itu bisa berdampak. Tapi kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, ya berdampak pun mungkin nggak akan terlalu signifikan. Kecuali kamu timing the marketnya benar-benar bagus ya teman. Nah, untuk membuktikan hal ini gimana caranya? Kita sebenarnya bisa cek di satu website ini. Aku bakal bawa teman-teman ke website ini. Websitenya ini lumayan oke, yaitu DCA Bitcoin ya teman, dcabtc.com. Di website ini, kamu bisa ngitung kalau misalnya kamu nge-DCA-in Bitcoin, uangnya berapa. Ini kamu bisa setting-setting, semuanya bisa kamu otak-atik angkanya di sini aman. Ini yang sebelah kiri kita bisa ganti-ganti di sini. Ini contohnya ya. Kalau misalnya kamu masukin itu sekali masukin $100, kemudian nih repeat purchase, artinya kamu belinya secara konsisten atau enggak aman? Belinya berkali-kali atau satu kali aja. Contoh di sini kamu pengen belinya katakan setiap bulan. Ya udah, kamu tinggal pilih monthly di sini. Nah, di sini pertanyaannya adalah kamu pengen akumulasi selama berapa lama? Contoh kamu akumulasinya selama 5 tahun dan kamu mulainya itu dari 5 tahun yang lalu. Tapi di sini karena kita pengen ngecek kalau misalnya kita beli di tanggal tertentu itu ada beda atau enggak, kita bisa pilihnya yang bagian ini teman, yaitu on specific date. Kemudian di sini tanggalnya bisa kamu pilih. Ini contoh aja teman, karena hari ini tanggalnya 15, video ini di shootnya pada tanggal 15 Mei, jadi di sini kita masukin angka 15. Jadi kalau misalnya kita membeli Bitcoin itu dari tahun 2020 sampai 2025 selama 5 tahun, setiap bulan kita beli $100 atau 1,5 juta, itu kan total uang kita investasikan sekitar $6.000. Tapi kamu bisa lihat portofolio kita di sini bertumbuhnya menjadi 11.623 ya man. Yang artinya portofolio kita itu bertumbuh hampir 2 kali lipat. Nah, di sini kita bakal coba otak-atik tanggalnya. Kan di sini tanggalnya 15. Katakan kalau misalnya kita belinya tanggal 14. Ini kamu bisa lihat ya, dari 11.623 kalau kita ganti menjadi tanggal 14, lihat angkanya menjadi beda, yaitu 12.393. Tadi sekitar 11 ribuan, sekarang jadi sekitar 12 ribuan. Katakan kalau misalnya kamu ganti lagi tanggalnya, misalnya tanggal 1. Nih, angkanya sedikit berbeda lagi, jadi sekitar 11.800 sekian. Tapi di sini yang bisa kita lihat adalah perubahannya itu nggak terlalu signifikan ya, man. Entah itu 11.800, 11.900, kadang bisa 12.300. Kita ambil contoh lagi, katakan di sini tanggalnya 27. Kalau aku masukin, tuh angkanya sekitar 12.193. Tadi 12.200, 12.300, 11.900, jadi sekitar segituan juga. Jadi kira-kira seperti itu ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, berarti udah terbukti ya teman, sebenarnya kamu pengen beli di tanggal tertentu, itu tanggalnya tanggal berapa aja, itu nggak masalah. Bahkan di sini sebenarnya kalau misal kamu belinya nggak disiplin sekalipun, contohnya kalau misalnya bulan ini kamu beli tanggal 1, bulan depan kamu beli tanggal 5, bulannya depan lagi katakan gaji kamu telat atau income kamu dipakai buat hal lain dulu, kamu belinya jadi tanggal 20-an. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga ya man. Yang penting dari waktu ke waktu kita
kita selalu menambah posisi kita di Bitcoin. Aku pribadi juga seperti itu. Apakah aku belinya di saat yang sama, di tanggal yang sama setiap bulan? Ya sebenarnya enggak juga, teman. Bahkan aku cenderung awalnya waktu itu masuknya lebih banyak lump sum di awal. Tapi pada akhirnya tetap mendapatkan profit dan keuntungan. Karena kenapa? Karena di sini horizon investasinya adalah jangka panjang, dan seperti yang kita bisa lihat, Bitcoin itu dalam jangka panjang nilainya akan semakin tinggi. Jadi kira-kira semoga ini bisa menjawab ya buat Kak Dagima. Berikutnya dari Kak Hendra 8356, Kak Daniel, untuk koin BTC Kak sendiri apa di hold selama ini atau manfaatin staking koin Bitcoin ya Kak? Nah, kalau aku pribadi sebenarnya aku itu melakukan diversifikasi ya. Sebagian aku taruh di exchange, sebagian aku taruh di exchange lainnya lagi, sebagian aku simpan di cold wallet. Jadi sebenarnya yang aku taruh di exchange ini hanya untuk kalau misalnya aku pengen mendapatkan coin yield atau earn ya teman, atau dalam aplikasi peluang ini specifically namanya adalah peluang cuan. Seperti yang teman bisa lihat di sini, kalau aku klik ke bagian Bitcoin di sini, kemudian kita klik recent transaction-nya, kita pilih transaction type-nya itu yield, kita pencet apply di sini. Kamu bisa lihat dari waktu ke waktu, setiap hari aku mendapatkan Bitcoin yield atau passive income dari peluang earn ini, teman. Nih kamu bisa lihat aku dapat 273 Satoshi, tanggal 9, tanggal 10 dapat 273 Satoshi, tanggal 11 dapat 273 Satoshi, tanggal 12 gitu juga, tanggal 13 juga, tanggal 14 juga, dan tanggal 15 nih bakal dapat juga, cuma lagi pending. Jadi setiap harinya aku akan mendapatkan passive income, dan ini lumayan banget untuk menambah posisi kita di Bitcoin ya teman. Kalau misalnya kamu lihat, wah, return yang kamu dapat kecil banget, cuma 273 Satoshi. Teman-teman perlu ingat, ini di saat ini angkanya mungkin kecil. Tapi di masa depan nanti, kita nggak ada yang tahu, bisa aja nanti 1 Satoshi sama dengan $1. Kalau benar-benar Bitcoin diadopsi di masa depan. Nggak ada yang mustahil, karena ini merupakan salah satu aset yang paling superior yang pernah ditemukan oleh umat manusia, teman. Kalau misalnya teman-teman masih baru di channel ini, kamu boleh cek playlist Bitcoin, bahkan kamu boleh coba nontonin videonya dari video-video yang awal. Aku udah bahas dari lama banget, dan aku udah berinvestasi Bitcoin itu cukup lama ya. Di awal-awal aku juga lumayan sering membahas tentang Bitcoin itu apa, teknologinya seperti apa, kenapa ini masa depan dari uang, dan sebagainya. Nah, cuman aku perlu ingetin lagi, kalau misalnya kita melakukan seperti ini, sebenarnya tetap ada resikonya. Resikonya adalah kalau misalnya nanti exchange kamu kenapa-napa, itu bisa aja kita kehilangan koin kita. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lebih aman, ya tiap kali kamu beli Bitcoin, langsung kamu pindahkan aja ke cold wallet kamu, kemudian kamu simpan seed phrase-nya dengan amat sangat aman. Dan kamu melakukan itu, keamanan Bitcoin kamu bisa jauh lebih terjaga. Semoga menjawab ya buat Kak Indra. Nah, berikutnya ini dari Kak Denny 61951, harusnya bikin video ini pada saat Takashi Nakamoto, ini mungkin maksudnya Satoshi Nakamoto ya kan, founder dari Bitcoin, masih kampanye Bitcoin. Sekarang orangnya udah hilang, tahu kemana, baru ini video ya sama aja ketinggalan berita. Nah, mungkin di luar sana masih banyak banget teman-teman yang menganggap kita itu udah telat ya, teman. Memang sebenarnya kita udah telat kalau misal kita bandingkan dengan orang-orang yang dari awal Bitcoin udah mulai berinvestasi, itu kita benar-benar nggak ada apa-apanya, teman. Karena zaman dulu kan Bitcoin murah banget. Dan bahkan kalau misalnya aku kembali ke masa dulu, kalau tahu Bitcoin bakal sebesar ini, pasti kita bakal nyetok banyak Bitcoin, kita beli aja 1000 Bitcoin, itu langsung selesai hidup kita ya, man. Cuman masalah di masa itu kan nggak ada yang tahu juga bahwa Bitcoin itu bisa menjadi aset yang seperti sekarang ini. Dan seperti statementku barusan tadi, kalau misalnya dibilang telat, sebenarnya kita juga masih belum telat banget. Karena kenapa? Karena Bitcoin itu merupakan suatu aset di mana aset ini emang didesain sedemikian rupa supaya di masa depan nilainya itu akan semakin mahal. Karena kenapa? Karena Bitcoin itu inflasinya semakin lama semakin kecil, terus stock to flow-nya itu udah bagus banget ya, man. Inflasinya makin lama makin kecil, kemudian setiap ada halving itu reward-nya dibagi dua, jadi setengah, yang artinya pertambahan Bitcoin makin lama makin melambat. Dan kalau misalnya dilihat, sebenarnya kita ini baru halving keberapa? Baru halving ketiga dibandingkan halving yang masih akan terjadi berpuluh-puluh kali lagi ya, man. Dan itu Bitcoin itu selesai ditambang di tahun 2140.
40-an. Jadi kalau misalnya dibilang kita telat, sebenarnya kita masih belum telat banget, ini masih tergolong awal. Bahkan kalau kita lihat, sebenarnya adopsi Bitcoin itu masih sekitaran 3 atau 4%, pokoknya masih di bawah 5%, dan Bitcoin itu untuk bertumbuh menjadi sebuah aset yang benar-benar besar, itu mungkin perlu untuk diadopsi bahkan sampai lebih dari 50%, teman. Dan itu masih beberapa tahun dari saat ini, atau bahkan bisa memakan beberapa dekade. Ibaratnya kalau misalnya kita bandingkan dengan evolusi HP, Bitcoin itu istilahnya seperti masih HP Nokia, teman, dimana HP-nya udah lumayan canggih, tapi masih belum ada apa-apanya dibandingkan nanti HP-HP yang bakal keluar, HP-HP yang layar penuh, kemudian iPhone, Samsung, dan akhirnya HP smartphone seperti saat ini. Jadi sebenarnya kita masih belum terlambat buat teman-teman yang pengen mulai berinvestasi di Bitcoin. Bahkan aku pribadi yang mulai berinvestasi dari beberapa tahun lalu aja, itu portofolionya udah bertumbuh secara lumayan signifikan, ya teman. Nah, semoga ini bisa menjawab ya buat Kak Denny 61951. Berikutnya dari Kasir Richard 6126. Nah, ini metode yang bagus banget. Saya akan tetap DCA Bitcoin 10 juta per bulan walaupun harganya udah tinggi dan akan gua jual 10 tahun lagi. Nah, kalau menurut aku pribadi, ini adalah metode yang bagus banget. Dimana di sini Kasin Richard dia berinvestasinya itu dengan time horizon yang sangat panjang, berinvestasinya itu untuk 1 dekade dari sekarang, yaitu 10 tahun dari sekarang. Dan kalau misalnya kita lihat, 10 tahun dari sekarang, Bitcoin itu bakal halving 2-3 kali lagi. Dan setiap kali Bitcoin halving, yang terjadi adalah Bitcoin itu pasti nanti dia mengalami kenaikan harga. Karena seperti mekanisme yang udah tadi aku jelasin, yaitu dia reward yang diberikan makin lama makin setengah yaman makin dikit, yang artinya Bitcoin akan semakin langka lagi. Dan kalau misalnya kita lihat ke belakangan ini, adopsinya makin gila-gilaan. Kita tinggal gunakan rumus ekonomi paling dasar aja, yaitu kalau misalnya supply-nya tetap kemudian demand-nya meningkat, apa yang bakal terjadi? Yang bakal terjadi adalah harganya akan meningkat, ya teman. Nah, kemudian sekarang kalau misalnya kita pengen melakukan hitung-hitungan, itu juga bisa, ya teman. Kita coba masukin kalau misalnya 10 juta per bulan kita investasikan selama 10 tahun, gimana? Kita masukin ke kalkulator compound interest di sini. Katakan principal amount-nya masih 0 di sini, kita baru mulai investasi. Kita masukin sebanyak 10 juta rupiah. Nah, kemudian di sini katakan kita berinvestasi selama 10 tahun. Di mana 10 tahun itu bulannya adalah 120 bulan, kita tinggal masukin di sini. Berikutnya annual interest rate, yaitu berapa pertumbuhan per tahun. Kita anggap aja kita cukup konservatif di sini, di mana kita cuma bilang Bitcoin tumbuhnya 25% aja. Walaupun aku cukup yakin sebenarnya Bitcoin bakal bertumbuhnya jauh lebih signifikan daripada angka ini. Kalau menurut aku pribadi seperti ini. Nih, kita bisa lihat portofolio kamu yang semula kamu investasikan itu totalnya sebanyak 1,2 miliar. Karena kan per bulan 10 juta, berarti per tahun 120 juta, berarti 10 tahun kan 1,2 M. 1,2 miliarmu itu bisa menjadi maturity value-nya 4,512 miliar, ya men. Bayangin aset kita bisa bertumbuh sebanyak lebih dari 3 kali lipat. Dan itu pertumbuhan yang sangat signifikan. Ini kita baru bicara Bitcoin itu annual interest rate-nya 25%. Katakan kalau Bitcoin itu nanti adopsinya secara gila-gilaan, bertumbuhnya katakan 35%. Nih, kamu bisa lihat portofoliomu yang total investasinya semula hanya sekitar 1,2 M, bisa bertumbuh menjadi 7,7 miliar. Dimana angka itu udah angka yang luar biasa banget. Bahkan mungkin cukup bagi sebagian dari kita untuk bisa pensiun dengan sangat amat nyaman. Dari bunganya aja udah bisa hidup, ya teman. Bahkan di sini kalau misal kamu udah punya principal amount, mungkin angkanya bisa lebih signifikan lagi. Contoh kalau di sini katakan kamu udah punya 1 miliar dalam bentuk Bitcoin. Kita masukin angkanya di sini. Nah, kamu bisa lihat total principalnya 2,2 M, maturity value-nya bisa menjadi 27 miliar. Itulah the power of compounding, ya teman. Kenapa investasi itu semakin kita berikan waktu semakin lama, semakin kita awal mulainya, itu hasilnya akan semakin baik. Dan ini kita belum bicara kalau Bitcoin diadopsinya secara masif, return-nya lebih tinggi lagi, dan bahkan kita juga belum masukin faktor kalau misalnya nanti kita mengalami kenaikan income. Misalnya per bulan kita jadi bisa invest 15 juta, per bulan investnya 20 juta, bahkan per bulan investnya lebih dari itu lagi. Jadi portofolio kita bisa bertumbuh secara signifikan. Dan ini kita baru bicara 10 tahun, ya teman. Kalau kita bicara 20 tahun, bicara 30 tahun, pasti porto kita bisa semakin menggelembung lagi, ya teman. Itulah kenapa kita harus mulai berinvestasi semakin awal semakin baik. Kita lakukan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit.
Karena investasi itu soal disiplin dan konsistensinya. Kira-kira seperti itu ya, teman. Jadi aku encourage buat teman-teman semua supaya bisa membangun kebiasaan yang baik ini. Semangat terus ya buat Kak Richard staking Bitcoin-nya. Nah, ini sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, tapi mungkin aku bakal jawab di video berikutnya aja, karena ini pertanyaan lumayan panjang dan aku perlu lumayan banyak waktu untuk menjawab pertanyaan yang satu ini, teman. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, pastikan dulu kamu subscribe. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh cek playlist-playlist yang ada di channel ini. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!